Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Bani Saleh dari kelas A TI Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Pemerintah di Media Sosial atau terutama di X atau Twitter menggunakan metode LSTM dan NLP. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat. Media sosial kini menjadi sumber data opini yang publik yang berharga. Twitter menjadi salah satu platform utama masyarakat untuk merespon kebijakan pemerintah secara real time, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Volume data yang besar membuat analisis manual tidak lagi efisien. Diperlukan metode otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mengekstrak dan mengklasifikasikan sentimen secara tepat. NLP dan LSTM adalah salah satu solusi klasifikasi otomatis yang akurat. Ada beberapa masalah yang saya identifikasi dari latar belakang tersebut. Yang pertama adalah banyaknya opini masyarakat mengenai kebijakan publik di Twitter. Analisis sentimen secara manual tidak efektif untuk data yang besar. Diperlukan metode otomatis untuk klasifikasi sentimen. Dan belum diketahui akurasi metode LSTM untuk kasus ini. Tujuan penelitiannya adalah untuk yang pertama, mengolah data Twitter menggunakan teknik NLP. Yang kedua, membangun model analisis sentimen berbasis LSTM. Mengukur tingkat akurasi model klasifikasi. Ada dua manfaat terutama penelitian ini, terutama dari akademis dan praktis. Yang pertama, menambah wawasan penerapan NLP dan LSTM dalam analisis sentimen. Yang kedua, bereferensi bagi penelitian text mining dan sentimen analisis. Untuk praktis, membantu pemerintah memahami respons masyarakat, informasi kecenderungan opini secara tepat dan akurat, bahan evaluasi pengambilan keputusan kebijakan. Tinjauan pustaka. Dari 5 penelitian terdahulu, masing-masing memiliki keterbatasan, mulai dari NLP berbasis aturan yang lemah terhadap konteks kompleks, naive bias yang lemah terbatas dalam memahami urutan kata, ada aspek ABS atau aspek based sentiment, belum menerapkan deep learning LSTM plus word embedding, belum fokus pada kebijakan politik, dan NLP plus deep learning dataset umum belum spesifikasi kebijakan. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan LSTM dan plus NLP untuk analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik pemerintah di media sosial. Secara teori, analisis sentimen atau sentimen analisis opinion mining adalah cabang NLP yang mengidentifikasi, mengekstraksi, dan mengklasifikasikan opini dalam teks ke dalam kategori tertentu. Di sini ada positif dan negatif, kategori positif, negatif, dan netral. Dalam kategori positif, teks mengandung pandangan yang mendukung, setuju, atau mengapresiasi suatu kebijakan. Yang negatif, teks mengandung pandangan yang menolak, mengkritik, atau menentang suatu kebijakan. Yang terakhir adalah netral, teks yang tidak menunjukkan keberpihakan jelas atau sekedar menyampaikan informasi. Media sosial, Twitter, dan NLP. Sebelum namanya berubah jadi X, dulu itu namanya masih Twitter. Hingga sekarang masih disebut Twitter. Ada yang masih nyebut Twitter, ada yang udah X. X dipilih sebagai sumber data karena karakteristiknya yang real time, tersedia API terbuka untuk penelitian, dan menjadi platform utama diskusi kebijakan Indonesia. Data tweet kemudian diproses melalui tahapan NLP, tokenisasi, penghapusan stop words, timing, vektorisasi teks, hingga processing khusus media sosial seperti menghapus URL, mention, emoji, dan kata-kata terlarang. Metode utama yang saya gunakan adalah LSTM atau Long Short Term Memory.
LSTM dikembangkan oleh Hochreiter dan Schmidhuber tahun 1997 sebagai pengembangan RNN yang mampu mengatasi masalah vanishing gradient dan mengingat informasi jangka panjang. LSTM memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada input gate untuk menyimpan informasi baru, forget gate untuk menghapus informasi yang tidak relevan, dan output gate untuk menemukan informasi yang diteruskan sebagai output. Arsitektur model klasifikasi sentimen. Alur kerja ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada pengumpulan data, praprosesi, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi model. Pengumpulan data tweet via API resmi X menggunakan keyword dan hashtag sebagai kebijakan publik. Pre-processing, scaffolding, hapus URL atau mention atau emoji, tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Ekstraksi fitur word embedding layer dilatih bersama model LSTM untuk representasi vektor kata optimal. Pelatihan model dataset dibagi menjadi training set, validation set, test set dengan optimasi hyperparameter. Evaluasi model. Akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix, dan data uji independen. Matriks evaluasi dan confusion matrix. Untuk mengukur performa model, 4 matrik yang evaluasi yang digunakan dalam machine learning. Pertama ada akurasi untuk mengukur rasio prediksi yang benar. Yang kedua ada precision untuk memprediksi positif yang benar-benar positif. Recall untuk mengukur kemampuan model menemukan data positif, dan F1 score sebagai rata-rata harmonik dari precision recall. Hasil evaluasi juga divisualisasikan melalui confusion matrix di 3 kelas sentimen. Kerangka pemikiran. Untuk merangkum alur penelitian, kerangka pemikiran dimulai dari data media sosial X, kemudian diproses melalui processing NLP, dilanjutkan ke model LSTM untuk klasifikasi sentimen, lalu dievaluasi model, dan pada akhirnya menghasilkan insight yang dapat menjadikan bahan evaluasi pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan. Kesimpulannya, penelitian ini mengintegrasikan NLP dan LSTM untuk klasifikasi sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik pemerintah di media sosial, terutama di Twitter. Metode LSTM unggul dibanding rule-based naive Bayes dan SVM dalam memahami konteks dan urutan kata pada data media sosial. Sentimen diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama positif, negatif, dan netral. Menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memahami respon masyarakat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.